Suami yang seharusnya masih hidup, istrinya malah mengadakan upacara pemakaman untuknya, dan meminta suaminya untuk menyalakan dupa. Namun saat itu suami malah tidak membantah. Bahkan ia ikut melakukannya dengan patuh, karena ia menipu istrinya. Sebenarnya dia sudah mati. Ternyata 3 hari lalu, suami terjatuh dari tebing. Istrinya bersama orang-orang mencarinya di bawah tebing. Meski sudah mencari sepanjang sungai, hanya menemukan cincin suami. Saat wanita itu sangat berduka, ibunya tiba-tiba menerima telepon. Dalam telepon itu dikatakan bahwa suami sudah pulang. Kemudian wanita itu buru-buru pulang. Saat dia hendak bertemu dengan suaminya, tiba-tiba dia didorong oleh seorang pria. Ternyata pria di depannya bukan suami, melainkan saudara kembar suami yang kuliah di luar negeri. Wanita itu bingung, karena dia tidak pernah mendengar suami menyebutkan saudara kembarnya, dan keduanya sangat mirip. Saat suami pulang, dia membawa wanita yang mengaku sebagai istri suami. Yang lebih mengejutkan adalah, meskipun suami hilang tiba-tiba, keluarga mereka masih bisa tertawa-tawa sambil makan, seakan tidak peduli dengan nasib suami. Pada awalnya wanita itu tidak terlalu peduli, namun ketika malam hari, saat mengambil air, dia mendengar percakapan antara pria dan wanita itu. Saat itulah dia akhirnya mengetahui kebenarannya. Ternyata kematian palsu suami adalah untuk meninggalkannya, dan pergi bersama wanita itu. Wanita itu sangat marah, ingin sekali segera membongkar keduanya. Namun dia tidak mengungkapkan kebenaran saat itu. Dia hanya diam dan kembali ke kamar, melepas cincin pernikahan dan melemparkannya ke akuarium. Saat itu ibunya menelepon, menanyakan apakah suami sudah pulang. Wanita itu berbohong dan mengatakan suami sudah meninggal. Kemudian ibunya memberitahunya, bahwa keluarga sudah mencarikan calon jodoh untuknya. Wanita itu tahu bahwa suami telah menipunya. Jadi dia setuju untuk bertemu dengan calon jodoh. Keesokan harinya, melalui pengantar sepupu, wanita itu pergi ke tempat perjodohan. Orang yang ditemuinya tidak hanya tampan, tapi juga seorang miliarder. Yang paling penting adalah dia tidak mempermasalahkan wanita itu yang sudah memiliki anak. Karena dulu wanita itu pernah menyelamatkan hidupnya. 3 tahun lalu, CEO perusahaan mendadak membutuhkan darah panda. Dan kebetulan wanita itu memiliki golongan darah tersebut. Dengan kebaikan hatinya, dia segera mendonorkan darah. Tanpa disangka, sejak saat itu CEO tersebut mulai tertarik padanya. Sekarang setelah mendengar kabar bahwa suaminya sudah meninggal, CEO itu berani untuk mengungkapkan perasaannya. Untuk memberikan rasa aman, dia memberikan wanita itu kartu ban dengan saldo 5 juta. Tidak hanya itu, CEO juga menyiapkan boneka untuk putri wanita itu. Wanita itu sangat tersentuh oleh ketulusan CEO. Dia merasa inilah orang yang seharusnya mendampinginya sepanjang hidup. Namun malam itu, wanita itu mendengar suara aneh dari kamar sebelah. Dia berpikir, jika suaminya bersikeras berpura-pura menjadi kakak kembar, dia akan membiarkan mereka. Lalu dia segera menelepon rumah duka, meminta mereka untuk mengadakan upacara pemakaman untuk suaminya. Itulah yang menyebabkan adegan di awal cerita. Melihat istrinya mengadakan pemakaman untuknya, suami sangat marah. Tapi dia tidak bisa menunjukkannya, karena itu akan membongkar kematian palsunya. Saat istrinya meminta dia untuk menyalakan dupa, dia hanya bisa patuh tanpa kata. Saat itu ibu mertua tidak tahan. Dia langsung berkata bahwa anaknya belum mati. Istrinya melakukan itu untuk mengutuk anaknya. Beruntung wanita itu segera berdiri membela, sehingga kejadian kematian palsu suami tidak terbongkar. Tak lama kemudian, asisten CEO datang membawa undangan, mengundang keluarga suami untuk datang ke pernikahan, serta menjemput tunangan CEO. Saat itu suami tampak bingung, namun dia tidak tahu jika tunangan CEO adalah wanita di depannya. Kemudian mereka menuju keluar. Ternyata mobil CEO sudah berhenti di depan pintu. Keluarga jahat itu mengira mereka yang datang untuk menjemput mereka, sehingga mereka langsung berjalan ke arah mobil. Namun asisten CEO meminta mereka pergi, karena mobil itu datang